Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan hadiah ya dari Google AdSense, yaitu ini dia. Ini nomor serinya ya. Ini saya unboxing karena di sini ada kewajiban untuk mengunboxing tanpa di-cut ya. Oke, kok bisa Google AdSense mengirimkan saya hadiah seperti ini? Ya sebenarnya ini saya beli dengan uang AdSense yang saya terima pada periode lalu ya. Oke, barang ini adalah X3 Pro 4K dan seterusnya. Ya, ini sebuah drone ya. Jadi udah lama saya tidak unboxing drone baru ya. Biasanya saya unboxing drone-drone bekas. Ini saya beli dari seller yang terkenal untuk penjualan drone, yaitu Hugo Store. Jadi Hugo Store itu namanya di Tangerang ya daerahnya ya. Dan selalu ciri khasnya dia keren ininya untuk pengemasannya. Ringnya itu diberikan bantalan udara seperti ini. Jadi bisa dipakai buat bantal ini. Wow, keren. Ini drone yang sedang hits ya, yang sedang viral ya, dan laku keras. Kenapa? Karena untuk ukuran sebuah drone GPS dan bermotor brushless maksud saya, drone ini termasuk sangat murah ya. Ini pasarannya 1,25. Cuma saya membelinya pada saat pas ada promo dari Hugo Store. Harganya saya cantumkan di sini ya, harga pembelian aslinya nih ya. Oke. Ya, oke. Ini saya suka banget ini. Bantalan udara bisa buat bantal. Ya, ini dia. Ada peringatan. Demi keamanan bersama bagi para user, dipersilakan menerbangkan drone di ruang terbuka dan luas. Oke. Tidak menerima komplain kalau kecelakaan intinya. Ya, ini dia. Ini gambarnya versi yang awal ya. X3 Max tulisannya. GPS Smart Drone. Bisa kita lihat ini sudah menggunakan brushless. Switchable optical flow dual kamera ya. Jadi ada kamera bawah dan kamera depan. ESC gimbal. Oke, drone ini tidak menggunakan gimbal dalam arti penstabilisasi secara mekanik ya. Gimbal di sini yang dimaksud hanya pengaturan gerak kemiringan kamera aja. Baterainya sudah 3000 mAh. Terus kemudian made in China. Jadi ini pada saat saya beli ini dengan harga murah itu, si Hugo Store tuh lagi mengorder satu batch di Cina. Jadi sistemnya istilahnya pre-order selama 30 hari ya. Dan untuk supaya dia sekali pesan itu bisa banyak yang order, maka dia mengadakan harga promosi ya. Ini udah banyak yang mereview sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini ya ikonnya ya, foldable ya. Jadi drone jenis lipat seperti Mavic Mini bentuknya. GPS RTH, return home. Kemudian ada circle me atau surround. Jadi dia bisa terbang mengitari objek ya. Lalu waypoint flight atau terbang berdasarkan pola penerbangan yang sudah kita atur. Super long flight time. Nggak tahu nih berapa long flightnya nih, berapa lama. Ultra HD aerial photography. ESC gimbal ya, maksudnya adalah posisi kameranya, kemiringannya bisa diatur secara remote, bukannya gimbal mekanik yang menstabilisasi gambar ya. 50 times zooming kurang menarik karena zooming digital ya. Lalu optical flow position. Oke, langsung kita buka. Udah lama saya tidak unboxing barang baru. Saya beli drone, beli second terus. Ada tasnya sih. Tidak ada lagi isinya. Saya senangnya paket ini sudah tas ya, jadi gampang bawanya dan cukup ringkas gitu untuk dibawa-bawa.
Dengan bawa satu tas aja semua kelengkapannya sudah terbawa ya. Oke, simsalabim. Senang rasanya unboxing tuh. Bener saya dapat yang versi pertama. Hehe. Oke, saya memang pesan sama si Hugo Store untuk dikirimkan versi awal ya. Saya tidak suka yang versi 2. Meskipun sebenarnya versi 2 itu dia bisa di-expand ya, ditambahkan add-in berupa sensor anti nabrak. Cuma secara desain saya tidak suka karena di atasnya ada benjolannya ya. Kita langsung saja lihat drone-nya. Ini drone-nya masih versi yang pertama untuk casingnya, fisiknya. Nanti kelengkapannya kita bahas. Kita lihat drone aja dulu. Ini cukup lumayan berat ini. Coba ya saya timbang dulu sebentar. Ya ini timbangannya. Maaf kalau kotor. Ini dipakai habis buat masak, tapi nggak dibersihkan. Ini sudah berikut baterai ya. Kita tahu aja beratnya berapa sih? 239 ya. Jadi masih di bawah regulasi internasional. Jadi di negara-negara yang strict terhadap penggunaan drone itu masih bebas ini, tidak perlu lisensi, tidak perlu izin. Lanjut lagi ke drone-nya. Oke, di bagian depan ada dua lampu LED sebagai mata ya. Ini kameranya masih ditutup plastik ini. Biarin nanti aja kalau saya mau terbangan baru saya buka. Senang saya bentuk Mavic Mini tuh. Oke. Bukanya yang bagian depannya dulu. Oke. Bagus, ada mekanisme cekleknya. Oke. Untuk ukuran sebuah drone brushless dengan GPS ini saya dapatkan dengan harganya sangat-sangat murah ya, hanya 1 juta lebih sedikit. Standarnya mungkin Anda kalau bisa cek di online shopnya Hugo Store sudah kembali ke harga normal ya, 1,250. Oke, di bagian depan cuma lampu dan tidak ada apa-apa lain selain kamera. Bagian samping tidak ada apa-apa. Kekurangan drone ini selain tidak bergimbal mekanik, dia juga tidak mempunyai slot memori ya, sehingga penyimpanan foto maupun video langsung ke smartphone melalui WiFi ya. Dan seperti biasa, kalau melalui WiFi itu pasti ada kemungkinan video patah-patah ya. Oke, samping tidak ada apa-apa. Di bawahnya ini ya, ini dia untuk kamera optical flow positionnya ya, di tengah ini. Oke, di bawah sini ada kaki karetnya supaya mengganjal begitu. Jadi kaki yang ini, kaki yang di bawah motor belakang, dan kaki karet di bawah bodi ini ya. Oke, kita lihat baterainya ya. Untuk melepasnya kita tarik ini. Begitu baterainya diambil langsung ringan sekali drone-nya. Baterainya merupakan lithium ion. Wow, sekarang sudah lithium ion ya, udah bukan lithium polimer lagi ya. Mirip-mirip Mavic Mini. Ini baterai 2S ya, 7,6 volt dengan rating 3000 mAh. Wow, lumayan. Untuk pengecasannya dari mana ya? Oh, nih di samping ini ada slot micro USB untuk mencharge baterainya. Kemudian ini ada lampu LED untuk indikator baterainya. Kita tekan sekali untuk ngecek. Ini hanya 3 lampu yang nyala. Jadi masih sekitar 75% kondisinya. Kita pasangkan lagi. Ya, berikutnya kita lihat untuk remote-nya ya. Remote-nya enteng banget. Ini juga remote-nya ini menggunakan baterai internal ya. Oke, buat pegangan ya, nggak untuk menjepit HP ya. HP-nya nanti di sini nih. Kita kan dapat ininya nih, smartphone holdernya, tinggal ditempelkan begitu, tancapkan.
Oke, kelengkapannya kita cek. Ini ada satu plastik, isinya kabel charger dan apa ini? Kita buka dulu lah. Oke. Ini kelengkapannya. Jadi dua pasang baling-baling cadangan. Ini kabel chargernya micro USB. Ini digunakan untuk mencharge baterainya dan juga mencharge remote-nya ya, sepertinya sama. Kabel, dapat obeng dan sepasang baling-baling. Berikutnya ini tempat untuk kalau kita beli baterai cadangan ya. Baterainya untuk ukuran 2S saya nilai termasuk murah ini, sekitar 250-an. Bisa dibandingkan dengan baterainya Tristelo ya, 250-an tuh hanya satu sel ya. Oke, kemudian didapatkan satu lembar leaflet aplikasinya. Nah, yang versi pertama ini masih menggunakan VS GPS Pro ya. Oke, sip. Dan satu buku manual. Saran saya, meskipun kita sudah pernah membeli drone sebelumnya, tetap biasakan kalau kita membeli peralatan elektronika baru, ada baiknya kita lihat-lihat lah, nggak usah kita baca halaman per halaman ya. Kita lihat-lihat aja beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Oke, nanti kita akan pelajari. Sekarang kita coba hidupkan dulu untuk drone-nya, pencetahan. Kemudian kita nyalakan remote. Ya, dia akan langsung membinding dengan drone-nya ya. Kemudian di bawah-bawahnya ini ada beberapa tombol. Beberapa tombol ini ada dua fungsi ya, seperti ini. Dua fungsi, ini dua fungsi, ini dua fungsi, ini satu fungsi ya. Oke, yang ini untuk return home fungsinya, sedangkan yang ini fungsi pertamanya itu yang digambar di dalam tombolnya, fungsi speed. Itu artinya kalau dipencet satu kali dia akan berfungsi untuk mengatur speed, sedangkan kalau pencetahan dia akan berfungsi sebagai menghidup dan mematikan fungsi GPS. Kalau yang ini gambarnya icon headless mode, artinya dipencet sekali dia akan menghidupkan atau mematikan headless mode, sedangkan di pencetahan dia akan melakukan kalibrasi kompas ya. Kemudian untuk yang tombol berikutnya ini yang bergambar gembok ini, artinya kalau dipencet satu kali dia akan me-arming motor, sedangkan kalau di pencetahan dia akan melakukan kalibrasi giroskop. Tombol di bahu kanan atas, yang paling kanan adalah untuk merekam video, sedangkan di sebelahnya untuk mengambil gambar foto ya. Sedangkan di bahu sebelah kiri ini untuk mengatur kemiringan kamera ya. Oke, kita coba lihat screennya. Tampilan di layar remote-nya seperti ini. Kita coba lihat dari yang paling kiri ya, ada gambar antena dan sinyal. Itu bar sinyal untuk komunikasi antara remote dengan drone-nya ya, artinya sinyalnya kuat. Kemudian di bawahnya ada tertulis GPS on, artinya sekarang mode GPS aktif ya. Kalau kita tekan yang ini dengan ditahan, dia akan indikatornya berubah menjadi GPS off atau masuk ke mode 2 ya. Kemudian di bawahnya ada height, ketinggian, satuannya meter ya, 000 meter. Kemudian distance-nya juga masih 0 meter, artinya belum bergerak. Kemudian di atasnya indikator jarak dan ketinggian itu ada LH. Ini menunjukkan speednya. Ini high, speed high ya, RH. Ini LH, speednya low ya. Kita bisa dengar suara bipnya, 1 bip, 2 bip ya, artinya speed 1 dan speed 2. Kemudian di layar sebelah kanan itu mode 1, itu sesuai dengan GPS tadi, mode 1 atau mode 2 ya. Kemudian di atasnya mode ini ada gambar 2 baterai
di mana TX adalah indikator dari baterai remote-nya. Sekarang tersedia 2 bar, dan di bawahnya indikator baterai RX atau baterai di drone-nya ya. Saat ini ada 3 bar. Dan kemudian terakhir di tengah itu ya, di tengah ini di sampingnya gambar ikon satelit. Ini jumlah satelit yang saat ini sudah didapatkan ya. Karena saya saat ini berada di dalam ruangan, maka GPS-nya, maksudnya jumlah satelitnya masih 0 ya, tidak memperoleh sinyal GPS. Oke. Terus kemudian untuk kameranya, untuk kemiringan kamera bisa kita lihat ya di sini ya. Coba saya geser ke kiri. Itu ke kiri buat naikin, kanan buat menurunkan ya. Oke. Jika sudah mencapai batas maksimal atasnya ini, jangan lagi dinaikkan lagi, karena hal itu sering menyebabkan kerusakan di motor servonya ya. Ini motornya motor stepper ya. Apa namanya, perubahan posisinya nggak analog tapi digital gini ya, step by step ya. Oke, nggak apa-apa, lumayan. Untuk tuas yang sebelah kanan biasa, ini untuk forward ya, pitch maju, pitch mundur, roll kiri, roll kanan. Tuas yang sebelah kiri untuk throttle up, throttle down, kemudian yaw right atau berputar kanan, berputar kiri ya. Jadi begitu untuk fungsi-fungsi remote-nya. Kita akan lanjutkan dengan pengujian ya. Baik, kita akan mulai mencoba menerbangkan drone X3 Pro ini ya. Namun kali ini karena ini baterainya belum saya charge, masih dari asli bawaan pabriknya, saya akan mencobanya sebentar saja di dalam ruangan ya. Saya akan mencoba mode optical flow positionnya aja ya, karena di dalam ruangan ya. Oke, yang langkah pertama kita lakukan adalah kita hidupkan drone-nya dengan menekan saklar yang ada di punggung baterai ini. Tahan, hidup. Saat ini baterainya masih ada 3 bar ya, 3 lampu LED ya, sekitar 75%. Kemudian kita hidupkan remote-nya. Oke, dia auto binding. Lalu kita masuk ke dalam mode GPS off ya. GPS off itu yang ini tombolnya, kita tekan tahan. Ya, sekarang off ya. Sehingga dia tidak membutuhkan kalibrasi kompas. Oke. Kemudian kita buka aplikasinya. Oh ya, maaf. Kita koneksikan dulu WiFi antara smartphone dengan WiFi-nya drone ya. Ini kita membutuhkan smartphone yang bisa bekerja di frekuensi 5 GHz ya. Oke. Pertama kali kalau kita mau menjalankan WiFi dari drone-drone zaman sekarang ya, yang 5 GHz itu ya, kita biasakan kita aktifkan mode ini dulu, mode pesawat ya, untuk menghindari adanya telepon masuk, SMS atau apa ke dalam smartphone ya. Kemudian karena ini drone GPS, idealnya juga kita hidupkan posisi atau fungsi satelit ya. Meskipun pada kali ini kita tidak menggunakan fitur GPS-nya ya, cuma ini saya tunjukkan aja. Kalau kita di luar lapangan dan memakai fitur GPS, ini ada baiknya kita nyalakan. Kemudian ya sudah, WiFi-nya kita coba lihat ya. WiFi dari drone ini adalah mana ini? Kok nggak muncul? Belum muncul ya, karena baru pertama kali. Ya, ini kita bisa lihat di atas ini ada namanya VS GPS sekian ini. Ini aja yang kita pilih, tinggal oke. Connecting, no internet, jelas saja karena dia bukan merupakan access point ya. Oke. Kemudian selesai dengan settingan WiFi, kita langsung buka aplikasi VS GPS Pro yang ini ya, yang ikonnya di tengah ini. Oke. Connecting, oke. Kemudian langsung enter device. Ya, ini udah muncul gambarnya.
Nah, ini mungkin Anda heran nih, kok layarnya kecil. Ini kemarin saya coba-coba saya setting. Di sini ada setting untuk konfigurasi lebar layarnya ya. Kemudian pilih pilihan yang paling bawah ketiga ini. Lalu di sini ada device mode 1:1 dan sebagainya ya. Saya pilih yang ini, full screen. Oke. Kembali aja lagi langsung. Ya. Seperti ini. Ya. Tentunya lag ya, karena dia wifi ya. Ada keterlambatan sedikit mungkin. Oke, berarti saat ini kita sudah siap untuk terbang ya. Oke, karena untuk menguji optical flow position ya, maka saya menggunakan karpet di sini ya, di depan ini yang bercorak. Tujuannya adalah nanti dia akan terbang di atasnya dan kamera bawahnya akan melihat ke bagian bawah, ke bawah dari drone ini, dan dia menggunakan pola-pola corak ini sebagai acuan berpijaknya ya untuk mempertahankan posisi. Oke, kita langsung aja coba percobaan terbang perdana ya. Kita unlock dulu yang ini. Oke. Oh maaf, sebelum saya matikan dulu lagi. Biasakan kita lakukan kalibrasi giroskop ya, meskipun ini tidak pakai GPS saat ini ya. Jadi kalibrasi kompasnya nggak perlu, namun kalibrasi giroskopnya tetap perlu ya. Dengan yang tekan ini ditahan. Oke, di layar muncul info selesai. Oke, langsung aja kita unlock dan kita terbangkan. Oke, saya majukan ke atas karpet ya. Oke. Ya. Stabil ya, tanpa saya kendalikan ya. Bisa dilihat ya. Jadi saya tidak kendalikan. Relatif cukup stabil. Mirip Mavic Mini ya, sekilas. Ya. Saya belum pegang, tidak saya kendalikan. Tapi dia bisa mempertahankan posisinya dengan optical flow position yang ada di bawahnya itu ya. Ini tampaknya baterainya udah mau habis nih. Ya sudahlah, dilihat itu di lampu bagian depannya sudah klip yang merah. Itu menunjukkan baterai sudah mau habis ya. Di layar juga ada muncul peringatan warning aircraft low power. Oke. Dia auto landing karena kehabisan baterai. Ya, jadi gitu aja ya untuk video kita bagian pertama ini ya. Nanti saya akan charge dulu secara penuh. Terus kemudian kita lanjutkan dengan pengujian outdoor semua fitur-fiturnya ya kalau bisa ya di video berikutnya ya. Jadi demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Saltiga, mohon pamit.